Berikut ini merupakan activity diagram cash replenishment ATM. Pada activity diagram ini terdapat 6 aktor, yaitu divisi scheduler, administrasi, kasir, pimpinan, dan bank. Yang pertama adalah login terlebih dahulu. Divisi scheduler membuatkan pengajuan pengisian, lalu membuat berita acara serah terima box dan berita acara cash replenishment. Kemudian adapun aktor yang kedua yaitu administrasi. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian pengajuan pengisiannya dicek apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan kembali ke pengajuan pengisian. Akan tetapi jika valid, maka dibuatkan box cash order dan berita acara cash replenishment. Setelah itu, dicek kembali valid atau tidaknya. Jika tidak valid, maka akan kembali ke berita acara cash replenishment. Namun, jika valid, maka dilanjutkan input data dan dibuatkan laporan cash replenishment ATM. Selanjutnya, aktor yang ketiga yaitu kasir. Yang pertama, login terlebih dahulu. Kemudian, kasir menerima box cash order dan juga berita serah terima box. Lalu, aktor yang keempat adalah pimpinan. Yang pertama, login terlebih dahulu. Kemudian, pimpinan menerima laporan cash replenishment ATM. Lalu, aktor terakhir yaitu yang kelima, bank. Pertama login terlebih dahulu, kemudian bank menerima laporan cash replenishment ATM. Selanjutnya, activity pemeliharaan mesin ATM. Pada activity diagram pemeliharaan mesin ATM, terdapat 4 aktor, yaitu divisi administrasi, divisi scheduler, pimpinan, dan bank. Aktor yang ke-1 yaitu divisi rescheduler. Yang pertama, login terlebih dahulu, lalu divisi rescheduler membuat pengajuan pemeliharaan ATM, lalu menerima maintenance order, dan membuat berita acara maintenance. Kemudian aktor yang kedua yaitu divisi administrasi. Yang pertama, login terlebih dahulu, lalu menerima pengajuan pemeliharaan mesin ATM, kemudian dicek valid atau tidaknya. Jika tidak valid, maka akan kembali ke pengajuan pemeliharaan mesin ATM. Namun, jika valid, maka akan dilanjut membuat maintenance order. Kemudian menerima berita acara maintenance. Setelah itu, dicek apakah valid atau tidaknya. Jika tidak valid, maka akan kembali ke berita acara maintenance. Namun, jika valid, maka akan diinputkan datanya dan dibuatkan laporan pemeliharaan mesin ATM. Selanjutnya, aktor yang ketiga yaitu pimpinan. Yang pertama, login terlebih dahulu, kemudian pimpinan menerima laporan pemeliharaan mesin ATM. Dan aktor yang terakhir atau yang keempat yaitu bank, yaitu yang pertama login terlebih dahulu, kemudian bank menerima laporan pemeliharaan mesin ATM. Selanjutnya, activity pengajuan barang bantuan. Pada activity diagram pengajuan barang bantuan terdapat 6 aktor, yaitu desa, kecamatan, bidang bansos, gudang kabupaten, kepala dinas kabupaten, dan kepala dinas provinsi. Aktor yang pertama yaitu desa. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian membuat pengajuan surat bencana, kemudian aktor yang kedua yaitu kecamatan. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian menerima surat bencana, lalu dicek apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan kembali ke surat bencana. Namun jika valid, maka akan dilanjut ke BAST atau berita acara serah terima. Kemudian aktor yang ketiga yaitu bidang bansos. Yang pertama login terlebih dahulu, lalu menerima surat bencana, kemudian membuat berita acara serah terima. Selanjutnya adapun aktor yang keempat yaitu gudang kabupaten. Yang pertama login terlebih dahulu, lalu menerima berita acara serah terima. Adapun aktor yang kelima yaitu kepala dinas kabupaten. Yang pertama login terlebih dahulu, lalu menerima berita acara serah terima, kemudian dicek valid atau tidaknya. Jika tidak valid, maka akan kembali ke berita acara serah terima. Namun jika valid, maka akan dilanjutkan membuat laporan. Kemudian aktor yang terakhir atau yang keenam yaitu kepala dinas provinsi. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian menerima laporan. Selanjutnya activity diagram penerimaan barang bantuan. Pada activity diagram penerimaan barang bantuan terdapat 5 aktor, yaitu kepala dinas provinsi, gudang provinsi, petugas dinsos, gudang kabupaten, kepala dinas kabupaten. Nah, aktor yang ke-1 atau yang pertama yaitu kepala dinas provinsi. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian membuat pemberitahuan penerimaan bantuan. Dan adapun aktor yang kedua yaitu petugas dinsos. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian menerima pemberitahuan penerimaan bantuan, lalu pengambilan barang bantuan. Kemudian aktor yang ketiga yaitu gudang provinsi. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu, lalu menerima pengambilan barang bantuan dan barang.
Kemudian aktor yang keempat yaitu gudang kabupaten. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu, kemudian menerima barang dan BAST atau berita acara serah terima. Lalu dicek apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka kembali ke barang, namun jika valid, maka dibuatkan laporan. Kemudian aktor yang kelima yaitu kepala dinas kabupaten. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian menerima BAST atau berita acara serah terima dan menerima laporan. Selanjutnya, activity diagram pengeluaran barang bantuan. Pada activity diagram pengeluaran bantuan terdapat 4 aktor, yaitu Kepala Dinas Kabupaten, Gudang Kabupaten, Posko Bencana, dan Kepala Dinas Provinsi. Nah, aktor yang pertama yaitu Kepala Dinas Kabupaten. Yang pertama, login terlebih dahulu, kemudian menerima analisis kebutuhan, lalu cek apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan kembali ke analisis kebutuhan. Namun jika valid, maka lanjut ke pengeluaran barang bantuan, kemudian bukti, dan menerima laporan pengeluaran. Kemudian aktor yang kedua yaitu gudang kabupaten. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu, kemudian menerima perintah analisis kebutuhan dan analisis kebutuhannya, kemudian membuat pengeluaran dan buktinya, lalu menerima barang, lalu dibuatkan laporan pengeluaran. Kemudian aktor yang ketiga yaitu posko bencana. Yang pertama login terlebih dahulu, lalu menerima bukti. Dan yang terakhir kemudian aktor yang keempat yaitu kepala dinas provinsi. Yang pertama login terlebih dahulu, kemudian kepala dinas provinsi menerima laporan pengeluaran.